Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 261, 26 Safar 1444 Hijriah, 23 September 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema buzzer gerombolan pembenci Islam yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diragukan lagi, buzzer atau pendengung saat ini sudah menjelma gerombolan pembenci Islam. Mereka selalu berusaha merendahkan ajaran-ajaran Islam yang mulia. Mereka pun sangat khawatir jika umat ini bersatu. Mereka selalu berusaha memecah belah kekuatan kaum muslim dengan berbagai macam cara. Meski begitu, mereka selalu merasa benar dengan apa yang mereka lakukan, sekalipun dengan cara melecehkan ajaran-ajaran Islam. Mereka layaknya kaum munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menjelaskan salah satu sifat mereka dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sungguh kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Mereka sering mengolok-olok ajaran Islam, sebagaimana juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 64. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbiuhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Kaum munafik itu takut akan diturunkan kepada mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Sungguh Allah akan menyatakan apa yang kalian takuti. Kebencian mereka terhadap Islam sudah tidak bisa dibendung lagi. Hal itu tampak dari apa yang mereka lontarkan dari mulut-mulut mereka. Karena itu, sungguh aneh jika ada orang yang mengaku beriman tetapi mau berkubu dengan mereka. Bisa dilihat di Quran Surah Ali Imran ayat 118. Seharusnya kaum mukmin tidak bergaul dengan mereka karena itu akan membawa mereka ke jalan kekufuran. Bisa dilihat di Quran Surah An-Nisa ayat 140. Pendengar rahimakumullah, cerminan kaum munafik zaman Nabi. Tampaknya para buzzer itu merupakan cerminan dari kaum munafik pada zaman Nabi SAW. Mereka ini sering mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabat beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Pada suatu perjalanan perang, yaitu perang Tabuk, ada orang di dalam rombongan tersebut yang berkata, kami tidak pernah melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, kecuali sebagai orang yang paling buncit perutnya, yang paling dusta ucapannya, dan yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh. Mendengar hal ini, Auf bin Malik radhiyallahu an berkata kepada orang tersebut, kamu dusta, kamu ini munafik. Aku akan melaporkan ucapanmu ini kepada Rasulullah SAW. Lalu Auf bin Malik radhiyallahu an pergi menghadap Rasulullah SAW. Namun sebelum Auf sampai, wahyu telah turun kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa itu. Kemudian orang yang bersenda gurau dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai bahan candaan itu mendatangi beliau yang saat itu sudah berada di atas untanya. Orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, kami tadi hanyalah bersenda gurau. Kami melakukan itu hanyalah untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam perjalanan. Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi SAW yang berada di dalam rombongan, bercerita, sepertinya aku melihat ia berpegangan pada tali pelana unta Rasulullah SAW, sedangkan kakinya tersandung-sandung batu sembari mengatakan, kami tadi hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada dia dengan membacakan firman Allah SWT Quran Surah At-Taubah ayat 65-66. Wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika kalian bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab,
Sungguh kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok? Tidak usahlah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir sesudah beriman. Beliau mengucapkan itu tanpa menoleh orang tersebut dan beliau juga tidak bersabda lebih dari itu. Hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Umar. Pendengar rahimakumullah, ancam kemaslahatan umat. Seperti dilansir sindonews.com pada 11 Februari 2021, keberadaan para pendengung alias buzzer bayaran di media sosial yang belakangan semakin marak telah menimbulkan keresahan. Pasalnya, para buzzer tidak membuat wacana publik menjadi berkualitas. Sebaliknya, mereka membuat media sosial hanya menjadi ajang caci maki, adu domba, membuat hoaks, memecah belah, termasuk menghina-hina agama Islam dan para tokohnya. Tak jarang setiap dikritik dilawan para buzzer dengan beramai-ramai menyerang pribadi pengkritik. Situasi ini membuat banyak orang prihatin. Terkait ramainya isu buzzer ini, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI, Kiai Haji Khalil Nafis mengatakan bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Melalui akun Twitter @khalilnafis, ia menyebutkan besarnya dosa para buzzer yang suka menyebar kabar bohong, fitnah, dan membuli. Hukumnya sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati, katanya, dikutip pada hari Kamis 11 Februari 2021. Menurut Kiai Khalil, MUI sudah mengeluarkan fatwa soal ini. Namun, dia heran mengapa belakangan buzzer malah semakin merajalela. Kiai Khalil juga mengunggah wawancara lewat YouTube terkait hal ini. Menurut Kiai Khalil, saat ini masyarakat lebih sering berinteraksi dengan medsos, apalagi pada saat pandemi. Informasi lebih banyak di medsos daripada di media konvensional. Banyak masyarakat bertanya ke MUI. Lalu dikeluarkan fatwa MUI pada 13 Mei 2017. Pada saat itu, MUI menjawab keresahan masyarakat yang meminta kepastian. Sekaligus ini bagian dari menjaga umat agar tetap lurus, tak tersesat, seenaknya ghibah atau menggunjing, katanya. Kiai Haji Khalil Nafis menyesalkan ketika para buzzer dengan mudah berbicara sarkas, membuli dan lainnya. Karena itu, orang atau tokoh tertentu memilih untuk tidak perlu menanggapi pernyataan mereka karena merasa tidak level untuk diajak berdebat. Menurut Kiai Khalil, persoalan buzzer ini harus menjadi catatan agar masyarakat Indonesia tidak mundur ke belakang, namun menjadi masyarakat yang unggul dan berakhlak. Pendengar rahimakumullah, menghina Islam. Baru-baru ini buzzer kembali membuat ulah. Di akun Twitternya, seorang buzzer mengunggah potongan video ceramah seorang tokoh muslimah NU dari pesantren Lirboyo, yakni Ning Imas. Di video tersebut, Ning Imas tampak sedang menjelaskan seputar balasan di surga bagi laki-laki dan perempuan. Parahnya, video tersebut diberi caption yang cenderung menghina. Bukan hanya menghina pribadi Ning Imas sendiri, tetapi juga menghina Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang banyak menjelaskan tentang bidadari sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT di dalam surganya. Eko sangat keterlaluan dengan cuitannya itu. Bahkan cuitan itu ditanggapi oleh beberapa akun lain yang tak kalah jahat. Dengan adanya kejadian tersebut, jika rezim ini benar-benar menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama, seharusnya para buzzer semacam ini diberi sanksi yang tegas. Sebabnya, apa yang selama ini mereka lakukan telah sering meresahkan dan sangat berpotensi menyulut kemarahan umat. Sayangnya, itu tidak terjadi. Para buzzer, tukang pembuat hoaks, pembuat onar, penghina agama Islam dan para tokohnya, serta pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa itu masih tetap dibiarkan begitu saja. Mereka tetap melontarkan kata-kata sampah yang semakin menjadikan negeri ini tidak nyaman bagi orang-orang yang beriman dan berakal sehat di dalamnya. Ini menjadi bukti bahwa pada hakikatnya rezim ini tidak benar-benar memuliakan agama. Mereka membiarkan penistaan demi penistaan pada agama terjadi. Terbukti mereka membiarkan begitu saja orang-orang yang senantiasa mengolok-olok ajaran Islam yang mulia. Sebagai orang yang beriman, pasti kita tidak mau situasi ini terus-menerus terjadi. Kita berharap semoga orang-orang yang tidak mau memuliakan Islam dengan harta, tahta dan kedudukannya itu segera ditumbangkan oleh Allah SWT. Semoga Allah memberikan kemenangan bagi orang-orang yang istiqomah dalam memperjuangkan agamanya. Amin. Wallahu alam biswab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 261. Buzzer, gerombolan pembenci Islam yang berbahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.